Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan halaqah yang kedua. Kita langsung masuk ke bab pertama. Daftar isi insyaallah enggak perlu dibaca. Langsung halaman 3. Bab pertama, cabang-cabang keimanan. Tafadhal Ustaz Ridho, barakallahu fiik. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Cabang-cabang keimanan. Kak didekatkan mic-nya. Mic-nya didekatkan dikit. Cabang-cabang keimanan. Cabang keimanan ke-1, iman kepada Allah Ta'ala. Qala al-mu'alif Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala, iman adalah pecahan dari kata aman, lawan dari kata ketakutan, al-khauf. Iman menurut kemutlakannya adalah percaya. Iman kepada Allah Ta'ala berarti menetapkan dan mengakui akan keberadaan Allah. Keimanan terhadap Allah berarti menerimanya dan taat kepadanya. Iman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berarti menetapkannya dan mengakui kenabiannya. Iman terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mengikutinya, menyesuaikannya dan mentaatinya. Iman itu terbagi menjadi dua bagian, iman yang samar, khafi, dan iman yang tampak, jali. Iman yang samar seperti yang berkaitan dengan niat, keinginan yang tidak boleh melakukan sebuah ibadah kecuali dengannya. Sedangkan iman yang tampak adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh anggota tubuh secara lahir, seperti bacaan, salat, puasa, zakat, haji, jihad di jalan Allah dan lain-lainnya. Dalam semua. Jadi yang baru saya dibaca itu memberi faedah kepada kita bahwa iman itu ya qaulun wa fi'lun. Tidak cukup seseorang menyatakan yang penting hati saya iman. Yang penting hati saya tetap percaya kepada Allah, tapi enggak salat, enggak puasa, enggak menetapi ya aturan-aturan, tidak menetapi ibadah. Ini biasanya yang dianut oleh Murji'ah. Ya, kaum Murji'ah mereka meyakini hati itu yang penting di hati. Iman itu yang penting di hati. Ya. Mereka mengerjakan perbuatan apapun, walaupun berbuat dengan perbuatan kekufuran, yang penting hatinya iman, ya tetap iman, nggak bisa dikatakan kafir. Makanya di kalangan mereka meskipun tidak sholat, tidak menetapi aturan syariat, tapi kalau ditanya hatinya iman, berarti itu orang iman. Padahal iman itu ada di tempat, ya, 3 tempat, di hati, di lisan, dan di perbuatan. Maka tadi disampaikan iman itu ada yang khafi, ada yang jali. Khafi itu adalah yang tersembunyi di hati kita, niat kita. Sholat zuhur nggak akan sah kalau kita nggak niat sholat zuhur. Ya, harus ada niat. Innamal a'malu binniyat. Ya, itu adalah praktek iman. Kemudian iman jali itu dibuktikan dengan amalan. Makanya ya, pengertian iman itu laisa bitamanni wala bit tahalli. Bukan hanya angan-angan, bukan hanya hiasan. Stylenya iman, tampilannya religius. Ya, hari-harinya nyunnah. Kan. Ada sekarang istilah itu sudah nyunnah apa belum? Ya, meskipun nyunnah dalam semua aspek kehidupannya, tapi ternyata ya, hatinya tidak iman kepada Allah atau di situ tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban, ya maka belum dikatakan iman. Maka tadi poin yang bisa kita ambil ya bahwa cabang iman yang pertama itu adalah iman kepada Allah dengan kita praktekkan baik secara khafi maupun secara jali. Naam. Dalam semua itu ada keimanan dan keislaman, juga taat kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Iman kepada Allah berarti ibadah kepadanya, sedang iman kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berarti menerimanya, bukan menyembahnya.
Karena ibadah tidaklah ditujukan kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Allah Ta'ala telah berfirman, wal mu'minuna kullun amana billah. Demikian pula orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah. Surat Al-Baqarah ayat 285. Dan firman-Nya, ya ayyuhallazina amanu aminu billah. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah. Surat An-Nisa ayat 136. Nah, jadi jelas bahwa iman kepada Allah itu ya, hal yang penting dalam diri orang iman. Disebut mukmin karena dia iman. Allah sendiri memerintah aminu billah. Nah, ini juga berbeda dengan apa yang dilakukan oleh kaum liberal, ya, Libroria Islamiyah, ya, yang mana mereka menggunakan filsafat. Iman pada Allah itu nggak boleh taklid, maka dia harus melakukan perjalanan spiritual untuk menemukan Tuhan. Kemudian langkah pertama apa yang harus dilakukan? Meragukan keberadaan Tuhan dulu. Jadi harus kufur dulu, karena meragukan ya, ketauhidan Allah dari sisi rububiyah itu kufur. Dan mereka mewajibkan harus kufur dulu sehingga bisa nantinya menemukan Tuhan sendiri tanpa harus taklid. Karena kalau iman taklid itu imannya orang-orang awam. Ya, bukan level mereka. Makanya bahaya mempelajari tasawuf itu bahaya. Kalau nggak mengerti akan terpeleset, akan terjerumus pada hal seperti ini. Sehingga mengkufuri ayat ini. Mestinya aminu billahi ya ayyuhalladzina amanu aminu. Orang iman saja tetap supaya iman. Kemudian kalau masuk ke perkuliahan filsafat, ya di situ langkah pertamanya kufur dulu sampai nanti menemukan Tuhannya. Ya kalau ajal belum datang, ya. Kalau sudah datang ajalnya belum menemukan Tuhan, matinya dalam keadaan kufur, naudzubillah. Makanya guru kita menyebutkan orang kalau menggeluti filsafat, kalau hati-hati, ya umpama kuliah itu kuliah kekufuran. Ya kuliah kufriyah itu namanya. Itu. Baik. Kemudian hal ini dianjurkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an yang telah disepakati kesahihannya dan disebutkan dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim. Umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Faman qala la ilaha illallah faqad asama minni nafsahu wa malahu illa bihaqqih wa hisabuhu 'ala Allah taala. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka jiwanya dan hartanya terjaga dariku, kecuali dengan haknya dan atas Allah lah perhitungannya. Illa bihaqqihi, kecuali dengan haknya, dengan kata ganti muzakkar, yang dimaksud dengan haknya adalah hak keislamannya, yaitu yang dipahami dari ucapannya la ilaha illallah. Sedang menurut riwayat Muslim, illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya, dengan kata ganti muannas, maksudnya adalah kecuali dengan hak ucapan syahadat. Sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, wa hisabuhu 'ala Allah taala, atas Allah lah perhitungannya, yaitu dalam hal kekafiran dan kemaksiatan. Apabila ia mengucapkan kalimat syahadat itu hanya untuk mengelabui orang muslim atau tidak. Sesungguhnya kita hanya melihat tampak lahirnya saja, dan Allah lah yang mengetahui keadaannya, dan dialah yang akan memperhitungkannya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu an dalam kitab Sahih Muslim disebutkan, man mata wa huwa ya'lamu an la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang meninggal sedang ia mengetahui la ilaha illallah, maka ia masuk surga. Nah, dalam hadis ini bahwa iman itu harus dibuktikan dengan kalimat syahadat. Ya, harus dibuktikan dengan kalimat syahadat, yaitu kalimat la ilaha illallah.
Nah, kemudian pertanyaan, apakah orang yang sudah mengatakan la ilaha illallah itu pasti iman atau sudah iman? Jawabannya belum tentu. Yang bisa dipastikan kalau sudah mengatakan la ilaha illallah berarti dia sudah Islam, tapi belum tentu iman. Makanya dalam ayat ya, ketika ada orang Arab datang kepada Nabi mengatakan amanna wa qalatil arabu amanna ya, qulu aslamna walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Kamu jangan ngomong iman dulu karena iman ada tingkatannya. Iman harus dibuktikan. Tapi kalau Islam cukup dengan kalimat syahadat. Maka di sini jelas bahwa iman itu harus dibuktikan dengan syahadat dulu. Meskipun yang melafalkan itu belum masuk ke kategori orang iman. Karena tidak mungkin. Ya, ketika orang itu Islam dia orang itu iman dia enggak Islam, enggak mungkin. Ya. Kalau orang iman pasti Islam. Tapi kalau orang Islam belum tentu iman. Kecuali kalau kita mengistilahkan Islam dan iman itu berbeda. Sendiri-sendiri, itu mewakili. Ya. Oh itu orang Islam. Berarti di situ kita harus ya, memahami itu juga yang dimaksud orang iman. Ya. Karena disebut satu. Ya, seperti ayat yang firman Allah ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Masuklah Islam. Nah, karena Islam tok yang disebut, maka di dalamnya termasuk iman. Tapi kalau iman itu disebut secara bareng dengan Islam, maka itu berbeda. Seperti ayat tadi itu. Qalatil arabu amanna, ya, kemudian qulu aslamna. Qulu aslamna. Kamu jangan ngomong iman dulu, karena kamu statusnya masih Islam. Maka ini dalam faidah lughawiyah itu namanya izat sama'a iftaraka wa idza iftaraka ijtama'a. Ada dua kalimat yang kalau dijadikan satu disebut satu rangkaian kata itu maknanya berbeda. Jadi berkumpul jadi berbeda. Tapi ketika dipisah berbeda disebut sendiri-sendiri maknanya berkumpul. Ya, nyebut iman ya maksudnya orang Islam, menyebut orang Islam maksudnya juga orang iman. Jadi makanya tadi disebutkan bahwa cukup dengan orang itu syahadat, darahnya haram, hartanya haram, kehormatannya haram, sehingga nggak boleh diperangi. Cukup dengan syahadat Islam berarti. Dan dengan wahisabuhu Allah berarti kita nggak boleh ya, meneliti ini betulan apa budi luhur. Budi luhur itu maksudnya mengelabui. Ya. Sebenarnya kalau istilah budi luhur itu bagus. Ya, cuman dulu aja kita memahami budi luhur itu maksudnya bohongi, gitu. Menyembunyikan. Jadi cukup dengan syahadat, dengan lafaz, ya, entah iman hatinya itu sudah ada atau belum, itu sudah cukup untuk bahwa dia itu ya haram darahnya, haram hartanya, nggak boleh diperangi. Kalaupun toh itu dia pura-pura supaya selamat nggak dibunuh, itu urusan dia. Yang penting orang Islam, orang iman tidak boleh membunuh, tidak boleh merampas hartanya. Jadi sekedar ya nggak percaya dengan isi hatinya, itu saja disalahkan. Ya, apalagi yang sudah menyatakan orang sudah syahadat, belum Islam, karena Islamnya nggak sah. Nah ini lebih parah lagi ini. Ya, karena Islamnya itu syahadat sendiri, ya, tidak berada di hadapan imam. Nah, ini semakin parah berarti. Makanya sebagian ustadz menyebutkan itu kelompok firqahnya, ya, penyesatannya itu varian baru. Varian baru itu maksudnya model anyar. Model anyar. Jadi dengan ini kita paham, cukup dengan orang itu syahadat, kita nggak boleh berbuat sesukanya. Makanya Khalid bin Walid ketika tetap membunuh orang yang syahadat, dia memburu orang kafir, begitu kepepet ngomong la ilaha illallah, ini cuman pura-pura, akhirnya tetap dibunuh. Dilaporkan ke Nabi, Nabi saya ya nggak ikut-ikutan dengan apa yang dia berbuat Khalid.
langsung dia susah. Ya, selama hidupnya yang paling susah yaitu karena Nabi cuci tangan dari apa yang dia perbuat. Ini penting perlu kita pahami bahwa itulah ya, nilai tingginya syahadat, nilai tingginya la ilaha illallah, maka ditaruh di dalam puncaknya keimanan. Di dalam puncaknya keimanan, karena itu yang merubah dia status orang kafir menjadi orang iman. Bisa dipahami? Nah, inilah cabang pertama yang tadi sudah disebut keutamaannya, man mata wa ya'lam alla ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi pokoknya memahami ya, itu berarti sudah ada iman, dan itu meskipun sebiji sawi itu akan menyelamatkan dia dari kekalnya neraka. Ya, makanya ada di dalam hadis itu orang-orang yang disebut jahannamiyun, para mantan neraka jahanam. Bukan mantan ya. Tapi mereka menyebutkannya ya itu mantan ini. Ya, jahanam ini adalah mantan neraka jahanam. Artinya setelah diseksa oleh Allah di neraka jahanam, badannya hangus, oleh Allah diselamatkan dengan iman yang ada dalam hati mereka yang meskipun hanya sebesar biji sawi, hanya satu semut. Itu membuat mereka selamat, tidak kekal. Sehingga mereka diambil oleh Allah, kemudian diberi ma'ul hayah, ya, air kehidupan yang membuat hidupnya ya istilahnya badannya menjadi bersih, ya, tidak gosong lagi, baru kemudian mereka dimasukkan ke dalam neraka, di dalam surga. Ya, itu para jahannamiyun. Nah, ini ya, karena keutamaannya nih, ya. Wa ya'lam anna la ilaha illallah dakhalal jannah. Artinya dia selamat dari kekalnya neraka. Ya, meskipun dia itu ahli maksiat, selama maksiatnya tidak masuk kepada nawaqid Islam yang membuat status Islam itu lepas. Baik, cabang iman kedua, tafadhol. Qala al-muallif al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala, cabang keimanan kedua, iman kepada para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Iman kepada para Rasul Allah adalah membenarkan segala apa yang datang dari mereka, bahwa semuanya dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Demikian pula orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Surat Al-Baqarah ayat 285. Hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an dalam As-Sahihain, yaitu riwayat tentang pertanyaan Jibril alaihi salam. Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Al-hadis. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Al-hadis. Nah, yang kedua cabang iman yang harus ada dalam hati kita sebagai bukti bahwa kita adalah orang iman adalah iman kepada Rasul. Iman kepada para Rasul. Kita percaya ada manusia-manusia yang oleh Allah dipilih kemudian diberi wahyu. Setelah diberi wahyu oleh Allah diperintah untuk menyampaikannya. Yaitu Rasul. Jadi diberi wahyu berarti Nabi, diberi perintah menyampaikan berarti statusnya menjadi Rasul. Karena kalau hanya diberi wahyu tanpa diperintah itu hanya Nabi. Ya. Setiap Nabi belum tentu Rasul, tapi kalau setiap Rasul mesti seorang Nabi. Dan kita harus mengimani. Nah, Nabi atau Rasul yang terkenal ada 25. Ya, ada 25. Ya, karena diperintah untuk menyampaikan, sampai Nabi Adam sendiri pun juga diperintah menyampaikan kepada putra-putrinya. Maka dikenal Nabi itu ada 25, maksudnya Rasul yang menyampaikan. Kemudian wahyu yang dibentuk atau berupa tulisan yang isinya syariat, ya, itu yang terkenal hanya 3. Dalam Al-Quran disebut hanya 3. Syariat artinya ada undang-undangnya, yaitu Taurat, Injil, dan Al-Quran.
Bagaimana dengan kitab Zabur yang diberikan kepada Nabi Daud? Itu kitab pujian. Isinya adalah pujian-pujian sanjungan kepada Allah. Bukan kitab syariat yang isinya undang-undang, aturan-aturan, bukan. Sehingga Al-Quran mesti digandeng hanya Taurat dan Injil, tidak digandeng dengan Zabur. Seperti awal surat Ali Imran. Walladzi nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal Injil. Zabur enggak disebut. Karena kitab Zabur itu adalah kitab pujian. Kemudian pertanyaan juga, apa ada yang mengingkari Rasul? Golongan Islam yang mengingkari Rasul ada? Ada. Maksudnya golongan yang mengaku Islam, firqahnya Islam yang mengingkari Rasul, nggak percaya dengan Rasul. Ya, itu ada. Ya, termasuk orang-orang falasifah, ya, orang-orang ya istilahnya filosof. Ya, termasuk juga gulatus sufiyah yang mereka ya mengingkari Rasul. Rasul itu nggak ada, ya, langsung hubungan dengan Allah. Atau ya kalau nggak mengingkari, meremehkan Rasul. Ya, Rasul itu hanya untuk orang awam. Sedangkan Al-Khawas, orang-orang khusus, nggak perlu Rasul. Langsung kepada Allah. Kalau kalian hadasana banyak rawinya kayak tadi. Tapi kalau para sufi, ya, apalagi yang sufinya sufi yang falsafi, ya, yang mengedepankan filsafat, itu lebih menakjubkan lagi. Ya. Bukan langsung menerima ilmu dari Allah, bukan. Dia merasa dirinya bersatu dengan Allah. Itu namanya al-hulul. Al-hulul. Jadi dia merasa dirinya sudah sampai pada puncak tertentu dengan zikir-zikirnya, dengan ibadahnya, dan merasa sudah menyatu dengan Tuhan. Nah, itu dipelopori oleh namanya Abu Yazid Al-Bustami. Ya, itu tokoh yang mempunyai pemikiran Allah itu menyatu dengan makhluk. Ya, sehingga diteruskan namanya oleh muridnya namanya Al-Hallaj. Lah buku-bukunya Al-Hallaj ini yang dipelajari oleh Syekh Siti Jenar. Sehingga Syekh Siti Jenar juga menerapkan hal yang sama, akhirnya dihukum mati oleh Wali Songo. Karena menyatakan dirinya adalah Tuhan. Sudah bersatu dengan Tuhan. Nah ini orang-orang yang mengingkari Rasul, dia nggak perlu dengan Rasul. Karena cukup langsung kepada Allah. Kalau orang awam nunggu lihat Al-Quran, nunggu lihat Al-Hadis yang disampaikan Nabi. Tapi kalau orang khusus cukup langsung japri ke Allah. Saya sudah telepon kepada Allah bahwa hari raya itu besok. Ini orang-orang yang menyatakan dirinya khawas tadi. Ini termasuk yang mengingkari Rasul, yang nggak percaya, meremehkan. Jadi kenapa kajian ini atau pembahasan ini kita iman pada Rasul itu terus kita sampaikan, oleh ahli ilmu juga diterangkan sedetail-detailnya. Karena memang ada pengingkaran. Ya, mungkin kalau kita itu merasa aneh, masa nggak percaya Rasul kan begitu. Tapi kenyataannya ada. Bahkan yang menghina Nabi, mencela Nabi, apa yang disampaikan Nabi itu perlu direvisi, itu banyak. Nabi itu orang Arab, kita bukan. Itu semua adalah celaan-celaan untuk Nabi. Kalau Nabi bicara tentang agama, ahlan wa sahlan. Memang itu tugasnya. Tapi kalau Nabi bicara gaya hidup, nanti dulu. Ya, kita punya budaya sendiri. Karena Islam itu rahmatan lil alamin. Nah itu permainan aklanium, ya, orang-orang yang menganut paham rasionalis, takdimul akal ala naql, ya, mengedepankan akal mengalahkan dalil, bukan dalil. Naam. Berikutnya cabang iman yang ketiga. Qala al-muallif al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala, iman kepada para malaikat. Malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya, sebagaimana jin diciptakan dari api dan manusia diciptakan dari sesuatu yang Allah sifati dalam firman-Nya.
dengan turab, tanah, tin, tanah liat, dan salsalin, kalfakhar, tanah yang terbakar. Keimanan terhadap para malaikat ini sebagaimana ayat dan hadis yang disebutkan sebelumnya. Naam. Cabang iman yang ketiga yang harus wujud dalam hati kita adalah percaya kepada malaikat. Malaikat adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan ciptaan yang sesuai dengan tujuan. Ketika Allah menciptakan malaikat untuk sujud, maka sujud terus, nggak akan pernah berhenti. Kalau diperintahkan rukuk, rukuk terus. Diperintahkan membawa rahmat tugasnya. Diperintahkan membawa wahyu. Nggak akan pernah resign dari tugasnya. Beda dengan manusia, banyak resign-nya, banyak izinnya, banyak alasannya. Tapi malaikat nggak akan pernah. Makanya imannya malaikat itu matbu namanya. Matbu itu tercetak imannya. Beda dengan imannya manusia itu yang yazidu wa yang kusuk. Dan iman pada malaikat ini percaya bahwa Allah menciptakan malaikat itu untuk menetapi tugasnya masing-masing, yang membawa angin, yang membawa hujan, membawa semuanya. Nama-namanya juga percaya sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an maupun disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada malaikat Jibril pembawa wahyu. Ada Mikail. Tugasnya apa Mikail? Membawa rahmat, termasuk membawa hujan. Makanya Mikail itu membawa kebaikan hissiyah, yaitu fisik, kesuburan, kesejahteraan. Sedangkan malaikat Jibril pembawa kebaikan batin, maknawiyah. Bagaimana iman, bagaimana percaya dengan Allah, menghayati ayat-ayat Allah, itu tugasnya yaitu malaikat Jibril. Jadi kita percaya dengan semua nama-nama dan tugas yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah sekarang pertanyaan, apakah ada orang yang ngaku Islam nggak percaya malaikat? Ada. Itu juga yang dilakukan oleh para torekot. Sebagian torekot dari kalangan falasifah, kalangan ahli filsafat, dengan kecerdasan mereka itu mereka seakan menemukan bahwa alam itu punya rumusan, yang rumusan itu berjalan begitu saja, berjalan apa adanya, berjalan secara acak. Bahkan juga mungkin ada teori-teori yang mereka temukan bahwa inilah alam, sehingga mereka nggak percaya malaikat. Nggak ada namanya malaikat diperintah bawa hujan, karena sesuai dengan ilmu pengetahuan itu begini. Sehingga justru ayat-ayat mereka ingkari. Dengan apa? Dengan ilmu pengetahuan yang mereka dapatkan. Ini yang juga dialami oleh para ilmuwan Islam. Ada yang mengatakan seperti Ibnu Sina, itu juga mengkufuri adanya malaikat. Karena mempercayai malaikat itu adalah esensi semua benda. Bukan makhluk sendiri. Wallahu a'lam. Benar apa begitu pernyataannya, wallahu a'lam. Yang jelas ada kelompok yang mengingkari malaikat, sebagaimana orang kafir juga enggak percaya dengan malaikat, apalagi yang membawa siksa, mereka enggak mau percaya. Ada yang memahami malaikat versi berbeda. Yang ini juga masuk syirik, yaitu mereka meyakini itu dewa. Nah, ini dewa itu secara bahasa sebenarnya itu malaikat, bukan Tuhan yang disembah. Tapi mereka meyakini itu ada. Ini juga masuk kepada kesyirikan karena Allah tidak menyatakan seperti itu. Apalagi nama-nama dewa mereka yang menamai. Karena agama itu kan ada dua. Agama samawi dengan agama ardi. Agama samawi itu kitab rujukannya, pedomannya kitab yang dari wahyu. Seperti Taurat, kemudian Injil, Al-Quran. Sedangkan agama ardi, agama bumi, itu hasil perenungan. Hasil perjalanan spiritual seperti Konghucu, Buddha, itu agama-agama ardi. Karena apa? Hasil filsafat. Jalan ke sana menemukan sesuatu, akhirnya ada ilham satu ayat. Yang ayat itu atau pasal itu menjadi pedoman-pedoman. Ini bentuk dari
kepercayaan yang menggiring manusia termasuk ini tidak mengakui adanya malaikat. Maka kita orang iman, buktikan iman kita bahwa kita percaya dengan malaikat. Dengan apa? Ya dengan termasuk kita ya, meyakini bahwa itu semua adalah kehendak Allah. Termasuk malaikat pencabut nyawa. Ini juga perlu kita takuti. Bukan takut kepada malaikatnya, bukan. Tapi takut saat dia datang kita belum siap. Karena ketidaksiapan kita dengan datangnya malaikat maut, itu menunjukkan kita pasti ada yang kurang. Kalau kita serba baik, serba istimewa, kapanpun siap. Ya, makanya dalam Bani Israel dulu, ada yang didatangi malaikat maut, ya langsung minta waktu. Ya. Ditunda. Besok saja, saya mau hari ini soal banyak sedekah, banyak sholat. Tidak bisa. Kemudian datang lagi ke seorang, dia mengetuk pintu, setelah dibuka siapa? Malaikat maut. Kamu yang saya tunggu dari dulu. Karena apa? Amalannya banyak. Siap. Kapanpun diambil siap. Nah, sekarang kita tanyakan, apakah sekarang kita siap? Bagaimana siap? Ya, agama ibadah masih belum banyak yang tertib. Ya, sunnah apalagi. Ya, apalagi punya musuh yang tiap hari mesti ya, membahas kejelekannya. Punya orang yang banyak yang disakiti belum sempat minta maaf, ya pasti nggak akan siap. Nggak akan siap. Masih banyak menyimpan harta belum disedekahkan. Pasti ya belum siap. Saya minta waktu untuk saya sedekah, kan begitu. Ini kita percaya kepada iman kepada malaikat itu termasuk mempercayai tugas-tugas mereka dan kita mempersiapkan diri ya, dengan apapun untuk kebaikan kita. 6. Keempat, Qala al-muallif al-Imam al-Baihaqi rahimahullahu taala, cabang keimanan keempat, iman kepada Al-Quran dan semua kitab suci yang diturunkan sebelumnya. Sesungguhnya Al-Quran menjadi nasih penghapus bagi semua kitab sebelumnya dan layak bagi setiap zaman dan tempat sampai hari kiamat. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhallazina aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. An-Nisa 136 dan hadis yang telah disebutkan sebelumnya. 6. Jadi jelas bahwa yang keempat cabang iman yang harus kita wujudkan dalam hati kita, kemudian kita wujudkan dengan ucapan dan perbuatan kita, yaitu iman kepada Al-Quran dan semua kitab sebelum Al-Quran. Maka dalam Islam itu ada, kalau kita membahas tentang disiplin ilmu usul fiqh, ya, di situ ada sumber hukum itu adalah asyar'u man qablana. Ya, yaitu syariat yang diterapkan sebelum kita. Itu juga berlaku ketika tidak dimansuh di dalam Islam. Itu juga dijadikan rujukan hukum kalau tidak ada yang membatalkan hukum itu. Karena itu termasuk syariat orang sebelum kita dan itu adalah terusannya. Quran sebagai terusannya, maka ditetapkan. Kecuali kalau memang oleh Islam sudah dimansuh. Makanya dasar itu tidak termasuk muttafaq alaih tapi mukhtalaf, ya, termasuk yang diperselisihkan. Yang jelas bahwa ya, Al-Quran itu harus kita imani penuh. Ya, iman pada Al-Quran ya dengan kita mengerjakan perintahnya, menjauhi larangannya, percaya dengan ceritanya, mengambil pelajaran ayat-ayatnya, mengambil hikmah dari semua perumpamaan, dari semua keterangan. Itu adalah iman kepada Al-Quran. Maka sebagai bentuk cabang iman ini ada dalam hati kita, ya kita wujudkan dengan lesan kita. Kita sering membaca, sering menghafalkan, sering membahas ayat Quran. Ada apa-apa, ngobrol sak ngobrol, bicara sak bicara. Kalau kita hafal ada hikmah yang hubungan dengan ayat kita bicarakan. Ya, di sela-sela pembicaraan kita. Sehingga apa? Hal itulah bentuk dari iman kepada Al-Quran.
Maka pentingnya kita bergaul dengan orang-orang solih. Kita berada di kalangan orang-orang yang menghafal Quran, para hafidz Quran. Pasti di dalam momen-momen tertentu Qurannya akan keluar. Quran itu akan muncul sebagai jawaban permasalahan, sebagai solusi ya permasalahan. Itu pasti ada. Ya. Karena Quran ya, adalah jawaban dari semua permasalahan. Ya, tibyanan likulli syai'. Ya. Tibyanan likulli syai'. Quran itu adalah keterangan dari semua masalah. Tinggal kita bagaimana memahaminya. Ya. Sekarang bertanya, apakah ada yang mengkufuri Quran? Dari kalangan yang mengklaim Islam, ada yang mengkufuri Quran? Ada. Orang yang akhirnya mengkufuri Quran, padahal dia menghafal Quran. Ya, akhirnya di puncak karirnya dia merasa Quran ini kalau dianggap sebagai kalamnya Allah terlalu suci. Maksudnya Allah terlalu suci. Maka Quran tidak bisa disebut kalamnya Allah. Ya, itu adalah hasil perjalanan spiritual seorang Muhammad. Ya. Bukan wahyu dari Allah. Sebagaimana Konghucu, sebagaimana Buddha. Nah, ini berarti tidak percaya. Ya. Ada lagi yang percaya Quran itu dari Allah, diturunkan pada Nabi, tapi nggak mau mempraktekkan isinya. Itu juga kategori mengkufuri. Ya, itu yang dilaporkan, yang dicurhatkan oleh Nabi. Ya, waqala Rasul, ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya. Inilah wahai Tuhanku, kaumku yang meninggalkan Quran. Quran dijadikan barang yang ditinggal. Artinya enggak dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka itu masuk kategori tidak percaya dengan Al-Quran. Maka imannya tidak ada kalau dia tidak mempraktikkan. Sebatas dia meyakini ada sesuatu atau ada hukum, ada kitab yang sama dengan Quran, itu kufur. Padahal sama. Bagaimana meyakini bahwa sesuatu itu lebih baik daripada Al-Quran, lebih kufur lagi. Menganggap sama itu saja kufur. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun dzalimun kafir. Inilah pentingnya kita memahami Al-Quran. Karena itu adalah cabang iman. Ya, yang keempat, dan ini kalau kita bicara keimanan, rukun iman, ya setelah iman Allah pada malaikat, pada Al-Quran, ya pada malaikat, baru kepada Al-Quran. Itu adalah kalamnya Allah. Baik, insyaallah kita cukupkan, sudah adzan. Wallahu ta'ala alam, sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.